Kita lanjutkan kitab Safinatul Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair. Terakhir pembahasan kita rukun. Ya. Selesai. Syarat takbiratul ihram. Niat. Terakhir niat. Takbiratul ihram. Sekarang masuk takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram. Kalau yang ada terjemahannya halaman 51 gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair istigha' wa billah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan syurut takbiratul ihram. Jadi setelah membahas rukun, setelah kita membahas rukun-rukun sholat, sekarang kita membahas satu persatu rukun itu. Rukun sholat yang pertama kan niat. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah niat yang terdiri dari 3 tingkatan itu. Rukun sholat berikutnya adalah takbiratul ihram. Makanya kita sekarang akan membahas takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada sittata asyar, ada 16 syarat takbiratul ihram. Jadi maksudnya rukun takbiratul ihram itu akan sah dilakukan oleh pelaku sholat itu jika memenuhi 16 syarat. Jika syarat-syarat takbiratul ihram ini tidak dipenuhi, maka takbiratul ihram orang yang mengerjakan sholat itu tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah rukun takbiratul ihram yang pertama adalah antaga'a halatal qiyam fil fard. Takbiratul ihram itu harus dilakukan di saat berdiri pada waktu dia mengerjakan sholat fardu. Nah, jadi kalau sholat itu sholat fardu, maka takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Kalau seseorang bangun belum berdiri secara penuh, kemudian dia takbiratul ihram, maka sholatnya bisa menjadi tidak sah karena takbiratul ihramnya tidak sah. Yang dimaksud berdiri itu yaitu berdiri tegak sehingga dadanya itu menghadap ke arah kiblat. Kadang-kadang ada orang bangun mengerjakan sholat, baru bangunnya itu sambil takbiratul ihram. Allahu Akbar, padahal dia belum berdiri tegak. Dan di antara syarat takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam kondisi berdiri jika sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Kalau sholat yang dilakukan itu sholat sunnah, maka dia boleh melakukan takbiratul ihram sambil dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Walaupun dia mampu berdiri, tapi jelas pahalanya berkurang. Pahalanya pasti akan berkurang. Atau sholat fardu, tapi orang yang melakukan sholat fardu itu tidak mampu berdiri. Pertama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan takbiratul ihram itu sambil dalam keadaan tidak berdiri. Atau sholat fardu, tapi pelaku sholat itu tidak mampu berdiri. Dia tidak mampu berdiri. Nah, kalau dia tidak mampu berdiri, sholatnya saja boleh dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Jika tidak mampu duduk, maka takbiratul ihramnya pun juga mengikuti. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh melakukan takbiratul ihram itu dalam keadaan duduk. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, takbiratul ihram itu
halatul qiyam bil farad wa an takuna bil arabiyyah. Takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan bahasa Arab, harus dilakukan dengan bahasa Arab. Jika orang yang melakukan sholat itu mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab, umpamanya dia baru masuk Islam dan dia bukan orang Arab, lidahnya tidak bisa mengucapkan bahasa Arab karena dia baru masuk Islam umpamanya. Kemudian diajak sholat, dia tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram. Kalau dia tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram, maka diizinkan dia menerjemahkan takbiratul ihram, mengucapkan terjemahan takbiratul ihram itu ke dalam bahasanya, dan diwajibkan dia belajar mengucapkan takbiratul ihram. Jadi dia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan sunnah atau belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi dia harus terlebih dahulu belajar ilmu tentang sholat, termasuk diantaranya belajar mengucapkan takbiratul ihram. Dari sholat ke sholat dia harus belajar sampai dia mampu mengucapkan takbiratul ihram. Dan saya kira mengucapkan takbiratul ihram itu mudah sekali ya. Tapi ini sudah dibahas oleh ahli fikih. Mungkin kalau orang Indonesia kata-kata Allahu Akbar itu sudah kata-kata yang sering didengar, bahkan non muslim pun bisa. Kalau kaget non muslim ini di Indonesia itu kalau kaget, Allahu Akbar, kaget. Mengucapkan assalamualaikum itu sudah jadi hal yang biasa. Tapi boleh jadi di negara-negara lain sana susah bagi mereka untuk mengucapkan lafaz takbir itu. Nah, kalau dia dalam kondisi susah, tidak baru masuk Islam, belum mampu mengucapkan takbiratul ihram, maka dia boleh mengucapkannya dengan bahasanya. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdil akbar. Tidak boleh diganti, harus dengan lafaz jalalah, yaitu Allah. Lafaz jalalah itu Allah, dan harus dengan lafaz akbar, namanya takbiratul ihram. Bagaimana kita menggantinya dari kata-kata akbar? Tidak boleh. Harus dengan lafaz jalalah, yaitu Allah. Kalau umpamanya dia mau mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah takbirnya. Atau dia mau mengucapkan Al-Jabbar Akbar, tidak sah. Ar-Rabbu Akbar, tidak sah. Rabbi Akbar, tidak sah. Ilahi Akbar, tidak sah. Harus dengan lafaz jalalah yang memiliki a'raful ma'arif, alif lam. Jadi dia harus mengucapkannya Allah, atau dia mengucapkannya Allahu A'zam, tidak sah juga, tidak sah. Harus mengucapkannya Allah dan harus mengucapkannya akbar. Saya kira jelas ini ya. Percepat sedikit. Kemudian syarat selanjutnya lagi wa tartib bainal lafdhain, dan harus tertib di antara dua lafaz tersebut. Kalau dia mengucapkannya harus tertib, berarti harus nyebutnya Allah dulu baru akbar. Kalau dia nyebutnya akbarullah, tidak sah, takbirnya tidak sah. Harus tertib di antara dua lafaz. Syarat berikutnya lagi wa an la yamudda hamzatal jalalah, tidak diperbolehkan dia memanjangkan hamzah lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Di dalam kata Allah itu dimulai dengan hamzah, dengan alif hamzah. Dia tidak boleh memanjangkan huruf alif dalam lafaz jalalah. Kalau dia panjangkan jadi Allahu Akbar, tidak sah takbiratul ihram. Tidak sah takbiratul ihram. Mengapa? Sebab hamzah itu kalau dipanjangkan maknanya bisa menjadi lafaz istifham. Lafaz istifham itu artinya
meminta pemahaman. Jadi kalau dalam bahasa Arab umpamanya kita mengucapkannya hal anta murid, umpamanya saya tanya ya, apakah kamu seorang murid? Saya bisa mengucapkannya dalam bahasa Arab anta murid. Saya memanjangkan lafaz alif anta murid, itu artinya hal anta murid. Jadi bisa mengucapkannya saya hal anta murid, bisa saya memanjangkan alif menjadi istifham. Anta murid artinya maknanya sama, hal anta murid. Sama seperti itu ketika kita memanjangkan alif lafaz Allah, Allahu Akbar, itu berarti kita bertanya, hal Allah Akbar, apakah Allah itu maha besar? Kalau kita panjangkan lafaz Allahnya, alif di lafaz Allah itu, kita tidak sedang bertakbir, maknanya kita sedang mempertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengucapkannya Allahu Akbar, berarti apakah Allah maha besar? Bagaimana ini? Apakah Allah maha besar? Bukankah Allah yang maha besar? Kalau kita paham, tahu, kita panjangkan lafaz alif di huruf alif di lafaz jalalah, maka takbiratul ihram kita bisa tidak sah. Wa adam madda ba'i akbar, dan dilarang pula kita memanjangkan ba pada lafaz akbar. Jadi kalau memanjangkan ba jadi apa? Allahu Akbar, ba-nya jadi panjang. Hati-hati loh ya. Ada orang tidak paham azannya Allahu Akbar, berarti artinya apakah Allah maha besar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya sudah lain. Kalau itu di azan ya sudahlah, itu cuma azan sunnah kan. Tapi kalau itu di takbiratul ihram, Allahu Akbar, salah, ba-nya dipanjangkan, jadi salah Fatihah takbiratul ihramnya, sebab memanjangkan ba'ul akbar. Kalau kita mengucapkannya akbar dengan ikbar, kalau akbar itu artinya gendang, artinya sudah jauh sekali. Kalau kita mengucapkan akbar itu artinya gendang, bukan maha besar. Atau kalau kita ucapkannya ikbar, itu artinya salah satu nama haid. Salah satu nama haid. Kalau seseorang memanjangkan ba akbar itu dan dia tahu, dia bisa kufur. Dia bisa kufur. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu tidak ada masalah. Namanya orang tidak tahu. Tapi kita ini belajar, kita harus tahu, hati-hati menjaga ba dalam lafaz akbar dan menjaga alif dalam lafaz jalalah atau lafaz Allah. Selanjutnya wa an la yushaddidul ba, tidak mentasydid ba dalam lafaz akbar. Kalau ditasydid maka tidak sah. Jadi gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, akbar. Kalau mau ditasydid pasti kafnya tidak disukun lagi, harus mufattah. Kafnya ini harus di fathah kan. Allahu akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Nah ini kemungkinan ini ya. Lalu selanjutnya lagi wa an la yazid wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak boleh menambah huruf waw di antara dua kata Allahu Akbar itu. Di antara Allah dan Akbar kita tidak diperbolehkan menambahi huruf waw di tengah-tengahnya. Bagaimana mengucapkannya? Baik huruf waw itu disukun atau huruf waw itu mutaharrik. Contohnya kalau kita mengucapkannya Allahu Akbar, tidak sah. Karena Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, haknya itu kamu tambah berapa bentuk?
haknya itu beberapa ketuk, berarti kamu menambah waw sukun di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Tidak juga menambah huruf waw yang mutaharrikah. Mutaharrikah itu bukan waw sukun. Jadi misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ada wawnya ini. Yang betul kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allah Akbar, Allahu Akbar. Boleh kalau kita menekankan Allahu Akbar. Jadi kita harus menekankan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Salah, dua-dua tidak boleh karena dua-duanya menambah waw baik yang sukun atau yang waw mutaharrikah, sakinah atau mutaharrikah. Berikutnya wa alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak diperbolehkan juga menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar tidak disahkan, tidak sah. Mengapa? Sebab kalau kamu tambah Wallahu Akbar artinya kan menjadi dan Allah Maha Besar. Kata waw itu kata ataf yang kalau kamu ucapkan waw dan berarti sebelumnya harus ada kalimat. Kok kamu tahu-tahu mengucapkannya dan Allah Maha Besar, kalimat sebelumnya apa? Tidak ada apa-apa kok tahu-tahu dan Allah Maha Besar. Tidak diperbolehkan menambah waw di sebelum lafaz jalalah. Nah ini saya kira cukup tahu aja. Kalau dibahas lebih dalam nanti malah pusing. Beda kalau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita menambah huruf waw. Wassalamualaikum warahmatullah. Sah atau tidak? Masih sah. Karena sebelumnya salam itu ada bacaan. Fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamualaikum warahmatullah. Masih sah walaupun itu bukan anjuran ya. Yang benar tidak ada waw. Artinya kalau orang tidak paham menambah huruf waw sebelum kalimat salam masih sah. Tapi kalau menambah huruf waw di kalimat takbiratul ihram maka menjadikan takbiratul ihramnya tidak sah karena takbiratul ihram itu permulaan ucapan sholat. Di permulaan ucapan sholat kok tahu-tahu kamu mengucapkannya dan Allah Maha Besar, jadi tidak sah. Syarat berikutnya lagi wa an la yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan hendaklah tidak berhenti di antara lafaz Allah dan lafaz akbar, baik berhenti lama atau berhenti sebentar. Berhenti lama, kalau dia berhenti lama mutlak tidak sah takbiratul ihramnya, harus diulang. Umpamanya Allahu Akbar, harus diulang. Berhentinya terlalu lama. Kalau berhentinya sebentar, au qasiratan, kalau berhentinya sebentar, tapi dia tidak bermaksud memutus lafaz takbiratul ihram itu tetap sah. Umpamanya Allahu Akbar, sah. Kalau dia tidak berniat memutus, kalau dia berniat memutus di antara lafaz Allah dan akbar, tidak sah. Paham ini ya? Jadi boleh orang umpamanya Allahu tarik nafas, umpamanya mau ngambil nafas, Allahu Akbar, sah karena berhentinya sebentar. Tapi kalau berhentinya lama, Allahu Akbar, mau tarik nafas, mau apapun tidak sah karena kamu terlalu lama berhenti. Berikutnya lagi wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan disyaratkan ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram dia harus memperdengarkan lafaz takbiratul ihramnya kepada dirinya sendiri.
Jadi pada saat dia mengucapkan takbiratul ihram, dia sendiri yang mengucapkan harus dengar ucapannya. Kalau tidak dengar ucapannya maka tidak sah takbiratul ihram. Berarti ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram harus jelas sehingga telinganya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar. Tapi jangan was-was. Dan kemudian dia meninggikan suaranya kalau sholat berjamaah sampai makmum yang sebelah kedengeran, tidak boleh. Jadi yang dengar dirinya sendiri, bukan makmum sebelah. Kalau sampai makmum sebelah dengar takbiratul ihram kamu, dia terganggu dengan bacaan takbiratul ihram kamu berdosa. Jadi yang dimaksud mendengar itu, kamu mendengar ucapan takbiratul ihram kamu pada kondisi yang normal, kondisi yang sepi. Kondisi sepi. Kalau sekarang ini kondisinya kan tidak sepi, ini rame, ini kondisinya ada suara hujan, ada suara AC. Nah, di kondisi yang normal, ketika kamu itu sedang duduk sendiri, tidak ada suara apa-apa, itu kamu kalau mengucapkan buat dirimu sendiri, kamu dengar. Nah, ucapan yang kecil tadi itu kami gunakan di tempat manapun. Jadi yang dimaksud ucapan takbiratul ihram hingga pengucap itu mendengar di situasi yang normal, bukan di situasi yang ramai. Sebab kalau disesuaikan dengan situasinya, nanti pas kita di tengah-tengah khalayak kita bisa teriak kita dalam mengucapkan takbiratul ihram. Ambil di situasi yang normal. Bisa dipahami ya? Ya, bukan lagi. Selanjutnya syarat takbiratul ihram yang berikutnya wa dukhulul waqti fi al-mu'aggad. Dukhulul waqt harus diucapkan pada saat masuknya waktu di sholat-sholat yang terikat dengan waktu. Kalau di sholat-sholat yang tidak terikat dengan waktu, syarat ini tidak ada. Tapi di sholat-sholat yang terikat dengan waktu, maka takbiratul ihram itu harus diucapkan setelah masuk waktu, terutama di sholat 5 waktu. Kalau kita mengucapkan takbiratul ihram itu dalam kondisi ragu-ragu, ini sudah masuk waktu atau tidak, maka tidak sah ucapan takbiratul ihram. Ucapan takbiratul ihram yang tidak sah, sholat juga tidak sah. Sholat yang dikerjakan dalam kondisi ragu-ragu, sudah masuk waktu atau belum. Nah, makanya ketika kita mau bertakbir, sebelum kita bertakbir, kita harus memastikan dulu ini sudah masuk waktu sholat. Jika sholat yang mau kita lakukan itu adalah sholat yang terikat dengan waktu, baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti qabliyah, ba'diyah, sholat sunnah, fajar sebelum subuh, sholat sunnah witir, dan yang seperti itu. Begitu juga sholat sunnah tarawih, itu terikat dengan waktu. Sholat sunnah id, idul adha, terikat dengan waktu. Idul fitri, terikat dengan waktu. Sholat istikharah, sholat istisqa, terikat dengan sebab, bukan terikat dengan waktu. Jadi kalau sholat istikharah tidak harus nunggu masuk waktu, tidak ada waktunya, karena sholat istikharah itu tidak terikat dengan waktu. Syarat berikutnya lagi, wa iga'uha halal istiqbal. Kamu harus mengucapkan takbiratul ihram itu ketika kamu sudah sempurna menghadap ke arah kiblat. Kalau kamu mengucapkan takbiratul ihramnya, walaupun sebagian dari takbiratul ihram itu kamu ucapkan, kamu belum sempurna menghadap ke kiblat, maka takbiratul ihram kamu tidak sah. Umpamanya kita dari duduk, Allahu Akbar, waktu kita mengucapkan Allah, dada kita masih belum menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah takbiratul ihram kita, harus diulang. Jadi bagaimana yang betul? Kamu menghadap kiblat dulu. Ukuran menghadap kiblat itu bukan wajah, tapi dada. Dada kita harus menghadap ke arah kiblat,
sempurna, baru kemudian kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, lalu wa an la yuhilla bi harfin min hurufiha, dan hendaklah huruf takbiratul ihram itu diucapkan dengan benar. Kalau dia mengucapkan salah satu huruf itu dengan ucapan yang salah di takbiratul ihram itu, maka tidak sah takbiratul ihramnya kecuali orang yang jahil, orang yang bodoh. Umpamanya seperti tadi, Allahu Akbar, itu sama seperti tadi, itu kan merusak, menambah huruf atau menghilangkan satu huruf, atau akbar seperti tadi, merusak huruf tadi, maka menjadi tidak sah ucapan takbiratul ihramnya dan harus mengulang takbiratul ihram kecuali orang yang dalam kondisi bodoh, belum belajar atau tidak mampu mengucapkan. Sebagian tidak bisa mengucapkan kaf, ada bahasa yang tidak ada k-nya, Allahu Akbar, bukan akbar, Allahu Akbar. Dan gimana itu? Dia tidak bisa mengucapkan kaf, ya sah-sah saja, sah-sah. Atau orang Jawa itu tidak bisa bilang Allah atau Allah. Gimana ini? Dia tidak bisa mengucapkan kata Allah dengan benar. Sah tidak? Sah. Karena dia tidak mampu mengucapkannya. Sampai dia suatu saat mampu mengucapkan, maka dia harus mengucapkan dengan benar. Yang terakhir adalah takhir takbiratul makmum an takbiratul imam. Nah, ini penting sekali. Mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum. Kalau kita sebagai makmum, kita tidak boleh takbir sebelum takbirnya imam itu sempurna. Kalau makmum itu takbirnya mendahului imam, maka takbirnya makmum tidak sah. Kalau takbirnya makmum tidak sah, sholatnya makmum itu tidak sah. Atau takbirnya makmum itu menyamai takbirnya imam, bersamaan dengan imam. Jadi sama-sama mengucapkan dengan imam. Imam takbir Allah, makmumnya juga takbir Allah, tidak sah takbiratul ihramnya makmum. Karena makmum itu dia mengikuti imam, bukan menyamai imam. Atau takbirnya imam belum selesai, makmum sudah takbir, tidak sah takbir. Imam baru Allahu Akbar, belum selesai, belum diucapkan, makmum sudah Allahu Akbar. Tidak sah takbiratul ihramnya makmum. Jadi kalau saya sebagai makmum, bagaimana takbir saya? Kamu harus pastikan dulu imam itu sudah selesai mengucapkan takbir secara sempurna. Nah, jadi kalau umpamanya saya sholat, imamnya di depan sana tidak ada mikrofon, saya tidak dengar. Saya sudah takbir Allahu Akbar, saya di belakang sendiri. Kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba saya baru dengar Allahu Akbar. Ya saya harus batal. Sholat saya tadi ini tidak sah. Harus mengulang lagi. Tidak bisa. Sudah lah, tidak apa-apa. Saya sudah sama-sama sholat. Saya ngikut, saya lanjutkan bersama imam. Tidak sah. Harus kamu ulang lagi dari awal. Nah terus apa maknanya? Di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, di antara sunnahnya adalah takbiratul ihram bersama dengan imam. Sampai di dalam riwayat, ada riwayat yang mengatakan siapa yang takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut. 40 hari itu 5 waktu takbiratul ihram bersama imam, 40 hari, tidak putus, berturut-turut. Kata Rasulullah SAW, kutiba lahu bara'atan, maka akan dicatat dia itu terbebas dari dua hal, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia akan dibebaskan dari penyakit munafik, nifaq itu munafik, dan akan dibebaskan dari api neraka. Siapa yang selama 40 hari berturut-turut 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau umpamanya sudah hari ke-39, hari 40-nya takbirnya telat dari imam,
restart, ulang lagi dari awal. Oh, hari ke-40 tinggal sholat isya, takbiratul ihramnya nggak bareng sama imam, restart, ulang dari awal. Jadi harus bagaimana? Harus kamu hadir sebelum imam selama 40 hari. Itu di dalam riwayat disebutkan, siapa yang 40 hari takbiratul ihram bersama imam, dicatat dia terbebas dari 2 hal. Dibebaskan dari penyakit nifak dan dibebaskan dari api neraka. Oh, ini orang surga berarti. Sudah jelas orang surga. Nah, apa tadi yang dimaksud takbiratul ihram bersama imam ini? Yang dimaksud ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, dia makmum itu langsung takbir setelah imam selesai takbir, bukan bersamaan. Kalau bersamaan tidak sah. Setelah imam selesai Allahu Akbar, makmum itu langsung takbir Allahu Akbar, tidak menunggu lama-lama. Tidak boleh imamnya takbir, dia nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, kemudian dia baru takbir, sudah tidak dapat dia takbiratul ihram bersama imam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebelum imam membaca Al-Fatihah. Jadi batasnya masih lebih lama, lebih panjang ya. Begitu imam Bismillahirrahmanirrahim, hilang kesempatan dia takbiratul ihram bersama imam. Pendapat berikutnya, sebelum waladhdallin, enteng lagi ini. Waladhdallin. Nah, kalau imam sudah waladhdallin, hilang kesempatan kamu takbiratul ihram bersama imam. Pendapat yang terakhir yang paling mudah, sebelum rukuk. Alhamdulillah. Sebelum rukuk. Tapi kalau kita mau betul-betul terbebas dari 2 itu, nifak dan api neraka, ya carinya jangan saya pendapat yang sebelum rukuk. Nah, kita harus memastikan kalau kita ambil pendapat yang sebelum rukuk, pendapat yang sebelumnya kita tidak dapat. Tapi kalau kita ambil pendapat yang pertama, imam takbir langsung saya takbir, semuanya dapat. Jadi kita lebih pasti lagi dalam menjalankan sunnah tersebut. Nah, ini 16 syarat takbiratul ihram, nanti dipelajari lagi dan jangan was-was. Ini penyakitnya orang kalau sudah belajar fikih ini, nanti setan takbir kamu bener enggak. Nah, orang kalau belajar fikihnya setengah-setengah, dia nggak jadi pintar, jadi was-was, jadi mainannya setan. Nah, makanya nanti sampai rumah dipelajari lagi, dicocokkan takbiratul ihramnya. Boleh jadi takbiratul ihram yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah benar, hanya saja ini dirinci oleh para fuqaha ahli fikih, dibuat syarat-syaratnya, dibuat hukumnya supaya kita lebih mantap dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke doa iftitah dan syarat-syarat sahnya Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauban taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عداد طرش الصبح والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ada.